Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi dari quadcopter dengan menggunakan aplikasi Webwatch. Nah, adapun tujuan dari simulasi ini dapat dijelaskan oleh Kak Cindy. Baik, tujuan dari simulasi ini adalah drone melakukan rute melewati rintangan dengan cara manuver yang dimiliki oleh quadcopter dan melakukan pendaratan pada landasan berikutnya. Dapat kita lihat simulasinya seperti berikut ini. Oke, dan untuk penjelasan mengenai kestabilan drone ini dapat dijelaskan oleh Sirio. Nah, quadcopter ini dirancang dengan menggunakan aplikasi Blender. Di sini kami sudah mendapat kestabilan dari quadcopter itu dengan menggunakan teknik PID. Nah, pada kode program dapat kita lihat pada baris ke-79 sampai dengan 84. Yang pertama itu adalah konstanta dari pendorongnya. Yang kedua itu konstanta dari pergeseran dari quadcopter itu, dan kita dapat juga konstanta dari posisi vertikal. Yang selanjutnya pada 83 itu konstanta dari rolling atau pergerakan memutar ke arah kiri kanan, dan yang terakhir kita sudah dapat konstanta dari pergerakan dari pitch atau dia menukik. Nah, quadcopter ini dilengkapi oleh dua kamera. Yang pertama itu kamera depan untuk melihat posisi depan, ataupun nantinya kalau dalam melihat arah dari terowongan jika kalau quadcopter ini masuk ke terowongan begitu. Yang terakhir dia kamera di bagian bawah, dia untuk melihat ketinggian dan landasannya. Apakah nantinya jika melakukan pendaratan quadcopter itu sudah pas ke landasan yang dituju. Selanjutnya ditunjukkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan dari sensor-sensor yang dimiliki oleh quadcopter tersebut. Nah, jadi pada quadcopter ini kami menambahkan 4 sensor, yaitu sensor yang ada di depan, sensor yang ada di kiri kanan, dan sensor yang ke bawah. Keempat sensor ini merupakan sensor jarak yang dirancang dengan jarak jangkauan sejauh 3 meter, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk 3000 mm. Nah, jadi sekilas untuk sensor ini kita bisa melihat bahwasannya sifat dari sensor ini adalah mengukur jarak yang ditarik lurus antara titik 1 dan titik kedua dengan garis lurus. Nah, jadi jika kita lihat dari parameter dari sensor ini, nah kita bisa melihat pada lookup table di mana X, Y, dan Z itu bukan berarti mengukur jarak antara X terhadap Y dan terhadap Z. Nah, maksud dari X, Y, Z ini merupakan X itu adalah jarak jangkauannya dan Y itu adalah skalanya. Sehingga jika kita melihat pada kode programnya pada line pada line 107. Nah, jika kita ingin menampilkan jaraknya di konsol, maka bisa kita lihat bahwasanya untuk DS yang merupakan sensor jarak yang bagian depan, kiri, dan kanan, itu yang dinilai adalah skalanya, yaitu di bagian Y-nya. Jadi untuk skalanya ini kita telah menyesuaikan antara nilai Y dan nilai X yang merupakan
X itu adalah 3 meter dan Y itu adalah 3.000. Dan sehingga kita dapat menampilkan sensornya dengan pengukuran yang tepat. Dan satu lagi, saya juga akan menjelaskan tentang fitur lainnya dari drone ini, yaitu drone ini ketika mendekati suatu objek, maka drone akan menjauh dari objek tersebut. Jika kita menambahkan jika kita melakukan trigger atau pemicunya. Nah, hal ini saya buat pada kode pemrograman jika dia terdeteksi oleh sensor saat dia mendekati sekitar 500 meter, 5 cm, maka sensor akan menunjukkan pergerakan drone itu, yaitu sejauh 1,0 untuk yang pitch, dan untuk yang sensor kiri dan juga kanan juga seperti itu. Dia akan juga menjauh dari objek tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat pada drone-nya. Oke, dia akan sampai ke landasan, Bu. Lanjutkan perjuangan. Oke, sekarang drone sudah mendarat, guys. Sampai di sini simulasi kita. Sekian dan terima kasih.